Tribuners ini merupakan salah satu aktivitas dari Satpol PP Kabupaten Trenggalek yang melakukan pembersihan alat peraga kampanye di Kabupaten Trenggalek. Karena saat ini sudah memasuki masa tenang sejak tanggal 11 kemarin hingga tanggal 13 nanti, yang mana seharusnya alat peraga kampanye atau APK tidak diperbolehkan terpasang di ruas-ruas jalan. Tapi nyatanya ini kan kewajiban dari peserta kampanye, baik itu tim pilpres maupun tim caleg, untuk menurunkan alat peraga kampanyenya sendiri sejak H-1 sebelum masa tenang datang. Namun nyatanya masih banyak alat peraga kampanye yang masih terpasang di jalan-jalan di Kabupaten Trenggalek, terutama di wilayah kota ataupun kecamatan kota. Hari ini secara serentak Bawaslu Kabupaten Trenggalek beserta jajaran seluruh Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Trenggalek melaksanakan tindak lanjut penertiban yang sudah dilaksanakan sejak malam Minggu kemarin di menjelang masa tenang pukul 00 Kabupaten Trenggalek, sehingga Bawaslu bersama KPU dan stakeholder juga melakukan penertiban di awal dan sudah menertibkan di beberapa tempat, beberapa titik kita mendapatkan beberapa alat peraga kampanye, itu baik berupa baliho, kemudian banner, kemudian juga beberapa bendera yang terpasang di beberapa tempat, khususnya tempat-tempat protokol. Hampir sekitar 3 truk yang kita dapatkan di malam itu. Dan hari ini, hari Senin, tindak lanjut dari apa yang sudah kita lakukan bersama KPU, kita menyisir tempat-tempat untuk memastikan bahwa alat peraga kampanye apapun yang ada di situ, yang ada di sekitar Kabupaten Trenggalek, itu bersih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017 maupun peraturan KPU nomor 15 tahun 2003 bahwa di masa tenang ini tidak ada kegiatan atau aktivitas apapun terkait dengan kampanye. Kalau dari kondisi sendiri gimana Pak? Dari pantauan Bawaslu, apakah masih banyak APK-APK yang terpasang terutama di jalan-jalan protokol di Kabupaten Trenggalek? Ya, seperti hasil pantauan kita, pengawasan kita, ini masih banyak sekali dari alat peraga kampanye yang sudah saya sebutkan tadi itu langsung tersebar dan banyak dan tinggi-tinggi juga, khususnya dari bendera-bendera yang dipasang di pohon-pohon, sehingga memerlukan alat ataupun kren dari Dinas Perhubungan. Kita sudah berkoordinasi untuk melakukan penertiban itu. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menyampaikan kepada seluruh partai politik dan juga rapat konsolidasi di tempat Hotel Hayam Buruk yang kita undang, itu ada stakeholder yang terkait dengan penertiban. Kita sudah sampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu di Kabupaten Trenggalek untuk secara mandiri melakukan penertiban H-1 paling lambat hari Sabtu. Namun ternyata seperti beberapa tahun yang lalu pada saat pelaksanaan pemilihan maupun pemilu, itu partai politik peserta pemilu, paslon maupun DPD itu kurang menyadari bahwa atau kurang komitmen seperti apa yang sudah dilakukan pada saat rapat konsolidasi, dan semuanya menandatangani kesepakatan untuk menertibkan secara mandiri. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh peserta pemilu. Kalau dari titiknya itu yang paling banyak di kecamatan mana Pak? Ya, hasil dari pantauan kita, penyisiran kita, khususnya di kota, di kecamatan kota, khususnya di jalan-jalan protokol sepanjang jalan mulai alun-alun ke selatan ya. Kemudian pasar Pon itu sekitar muter seluruh pasar, kemudian sampai ke arah Widyowati dari Soekarno-Hatta sampai jembatan Ngasinan, ini bahkan sampai ke Jarakan ini. Khususnya paling banyak ini di sekitar di Widyowati itu ke selatan sampai ke stadion. Ini paling banyak banget ini. Ini juga memerlukan tenaga dari petugas-petugas kita, khususnya Satpol PP yang saat ini sudah kita libatkan. Targetnya ini pada saat pemungutan suara sudah bersih total Pak Farid? Ya,
sudah saya sampaikan tadi di saat apel di Bawaslu Kabupaten Trenggalek pagi tadi bahwa hari ini adalah hari yang paling tidak tuntas untuk melakukan penertiban, sehingga pada saat pemungutan suara nanti itu sudah clear, steril, tidak ada alat peraga kampanye dan lain-lain yang masih terpasang. Karena besok itu Bawaslu Trenggalek juga akan melakukan patroli pengawasan, sehingga hari ini juga harus segera dituntaskan. Di hari 2 masa tenang ini dari pantauan Bawaslu ada nggak Pak aktivitas dari paslon maupun caleg yang melakukan pertemuan sosialisasi ataupun yang lain yang dalam dari agenda hasil kampanye? laporan teman-teman Panwaslu Kecamatan, PKB, karena kemudian jajaran Bawaslu Trenggalek masih belum ditemukan. Jadi tidak ada yang melakukan aktivitas metode kampanye, baik itu pertemuan terbatas, tatap muka, ataupun pemasangan alat kampanye. Yang masih ditemukan ini hanya sebatas pemasangan alat kampanye yang belum diberikan. Ada sanksi nggak sih Pak Farid, terutama untuk adanya misalnya pengumpulan massa ataupun sosialisasi lainnya? Iya, terkait dengan itu tentunya di ketentuan pidana khususnya di masa tenang itu apabila pelaksana peserta dan tim kampanye melakukan kegiatan apalagi yang menjurus kepada aktivitas menjanjikan memberikan materi lainnya itu berupa uang atau materi lainnya itu ada sanksi pidananya. Itu ketentuan pasal 523 ayat 2-nya di masa tenang.